Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Pengharapan yang Tidak Mengecewakan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang ketika menghadapi suatu masalah, dia lalu datang berdoa kepada Tuhan dan mengharapkan suatu pertolongan dari Tuhan. Tindakan ini sudah benar, saudaraku, karena kuasa Tuhan itu jauh melebihi segala masalah dan persoalan kita. Nah, yang jadi masalah itu adalah maunya kita. Maunya kita, pertolongan Tuhan itu datang secara instan atau seketika. Habis berdoa, amin, dikabulkan. Lucunya, kalau ada masalah, Tuhan malah yang kita bimbing caranya untuk menolong kita dengan cara-cara seperti yang kita harapkan. Misalnya, ketika kita sedang kesulitan keuangan, kita berharap tiba-tiba menemukan bungkusan berisi uang di jalan, yaitu sejumlah yang kita inginkan. Atau mungkin lebih dari yang kita butuhkan. Atau mungkin maunya kita ATM kita tiba-tiba ada yang mentransfer sejumlah uang seperti yang kita maui. Kalau tidak dikabulkan seperti itu, kita mulai ngambek. Atau kalau Tuhan lama tidak menjawab doa kita, maka dengan mudahnya kita menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Ingatlah saudaraku, kitalah yang membutuhkan Tuhan. Di luar Tuhan sesungguhnya kita tidak bisa apa-apa. Seperti ranting yang terlepas dari pokok batangnya lalu mengering, mati dan tidak bertumbuh. Itulah hidup kita tanpa Tuhan Yesus, saudaraku. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita setia berharap hanya kepada Tuhan Yesus, Dia juga setia menemani dan berdiri di samping doa-doa kita. Tuhan tahu kerinduan kita, tapi Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan terkadang saudaraku, menunggu itu juga adalah jawaban dari suatu doa. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 8. Saat kita berhenti berharap, maka secara otomatis kita pun menghentikan pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Namun ketika kita terus-menerus berdoa dan menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus, kita sudah membiarkan kuasa Roh Tuhan itu bekerja atas hidup kita. Roma 5 ayat 4 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku, waktunya Tuhan dan kehendaknya Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita. Dan di dalam Tuhan, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus, maka Dia tidak akan mempermalukan kita. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 11. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami tahu pengharapan kami kepadamu tidak akan mengecewakan. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.